Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ke-59. Saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya. Nanti kita mulai membacanya dimulai dari ayat yang pertama. Lukas 12 ayat 1 sampai 59. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain?
Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat, dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya, yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksud dengan perumpamaan itu? Atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan.
supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai dengan 59. Namun hari ini kita tidak akan membahas keseluruhan tema dalam pasal 12. Hari ini kita akan coba sedikit merenungkan dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai yang ke-21 tentang orang kaya yang bodoh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terlintas di benak kita ketika mendengar kata bodoh? Dalam renungan kita hari ini, kita bertemu dengan tokoh utama, yaitu seorang petani yang rakus, seorang kaya raya yang punya ladang subur dan hasil panen melimpah. Tapi dia tidak punya ruang untuk menyimpan hasil panennya. Jadi apa solusinya? Dia membangun lumbung yang lebih besar untuk menampung semuanya. Sedemikian rupa sehingga dia bisa hidup dengan tenang dan nyaman sepanjang hidupnya. Petani tidak membayangkan dunia di luar dirinya atau bahkan dunia yang bersama Tuhan. Ia gagal menyadari bahwa kekayaannya sebenarnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Penulis tidak menggambarkan gambaran yang sangat positif di sini. Ada dialog batin petani dibanjiri pemikiran yang egois. Dalam perumpamaan singkat ini saja, ada 11 kata ganti orang pertama yang digunakan. Kurangnya kesadaran terhadap orang lain sedang terjadi dalam hidupnya. Karena ditutupi oleh ketamakan dan kerakusan, keserakahan, sehingga merusak persaudaraan yang baik. Lihatlah, hilangnya akal sehat dan moral yang rendah ketika ketamakan, keserakahan, dan kerakusan akan harta dan uang di dalam hidup seseorang. Dan bahkan dia secara pasif mengabaikan Tuhan. Orang kaya yang bodoh mengira dia mengalami krisis penyimpanan. Namun yang sebenarnya dia alami adalah krisis spiritual. Dia gagal melihat Tuhan di tengah-tengahnya. Dia menjalani hidupnya seolah-olah Tuhan tidak ada dan membiarkan hidupnya berputar di sekitar dirinya sendiri. Dari cerita ini kita bisa melihat alurnya bahwa mungkin dia pergi beribadah. Bahkan mungkin telah memberikan sebagian uangnya dalam pelayanan. Sejauh yang kita tahu, dia bisa menjadi pria yang baik. Namun kehidupannya, prioritasnya, dan tindakannya tidak mencerminkan bahwa ia menjalani kehidupan yang setia kepada Tuhan dan sesamanya. Ketika dia dihadapkan pada kelimpahan, pikiran pertamanya adalah menimbun, bukannya berbagi. Dan itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Sangat menarik bahwa petani tersebut mencari Yesus untuk konsultasi masalah harta dan keuangan. Pada saat ini, kebanyakan orang memandang Yesus sebagai seorang rabi Yahudi. Dan pada saat itu adalah hal yang wajar bagi para rabi untuk menyelesaikan sejumlah perselisihan antar manusia. Mereka dianggap sebagai mediator dan seringkali dimintai kata-kata bijak. Seorang penafsir atau komentator, William Barclay, mencatat, bukan hal yang aneh bagi orang-orang di Palestina untuk menyampaikan perselisihan mereka yang belum terselesaikan kepada para rabi yang dihormati. Namun Yesus tidak mau ikut campur dalam perselisihan siapapun mengenai harta dan uang. Meskipun pria tersebut menyebut Yesus sebagai guru, namun persoalannya dia tidak meminta pengajaran dan meminta tuntunan hidup. Sebaliknya dia memerintahkan apa yang dia inginkan. Dia ingin memanfaatkan otoritas moral Yesus dan mencoba menggunakan otoritas Yesus untuk mendapatkan kekuasaan atas saudaranya. Lihatlah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kalau roh ketamakan, rakus, serakah menguasai hidup seseorang, dia akan menggunakan segala cara untuk menghalalkan setiap niat dan rencananya, termasuk meminta dukungan secara munafik dengan menggunakan nama Yesus. Artinya, kalau roh tamak, rakus, dan serakah akan harta dan uang menguasai hidup seseorang, jangankan saudara yang bisa dijadikan musuh, Yesus pun bisa dia jual. Jadi apakah Tuhan Yesus melarang kita untuk menjadi orang yang berhasil, sukses, kaya secara materi dan pintar menabung? Ya tentu tidak. Tuhan Yesus tidak pernah melarangnya. Silakan, boleh saja.
berhasil, sukses, kaya secara materi, dan pintar menabung. Boleh, Tuhan tidak pernah melarangnya. Yang Tuhan Yesus garis bawahi bagi kita, jangan sampai harta kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, dan pintar menabung kita membuat kita jadi tamak. Kekeluargaan jadi rusak, komunitas jadi rusak, relasi jadi rusak, membuat kita jadi rakus, membuat kita jadi serakah, sehingga kita terus menumpuk kekayaan, menjadi orang yang egois, dan terus menimbun semua untuk kita sendiri, sehingga kita melupakan tugas panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk jadi apa? Jadi berkat, bukan untuk menimbun, memperkaya diri sendiri, sehingga menjadi tamak dan rakus. Ini yang tidak boleh dilakukan oleh orang percaya, karena akan merusak semuanya. Jadi kalau Tuhan memberkati kita, maka Tuhan ingin supaya kita memuliakan Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan titipkan kepada kita. Kita dipanggil bukan untuk menumpuk berkat, tapi kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita tidak hanya menjadi penerima anugerah, tapi kita dipanggil untuk menjadi penyalur anugerah. Kalau kita memberi bukan supaya diberkati, sebab berkat Tuhan sudah melimpah dalam hidup kita, dan Dia yang tinggal dalam kita itu lebih dari cukup. Tapi kalau kita memberi itu karena kita mengasihi Tuhan, dan sebagai ungkapan rasa syukur kita seperti apa yang Tuhan sudah lakukan. Kita memberi karena mengasihi Tuhan, sehingga hati kita tidak terpaut pada kekayaan, tetapi pada Tuhan. Sehingga kita dijauhkan dari ketamakan, kerakusan, dan keserakahan yang menimbulkan kerusakan dan perbuatan yang jahat lainnya. Dari firman hari ini, kita belajar bahwa sepintar-pintarnya orang dan mempunyai gelar banyak sekalipun, bisa saja jadi bodoh dan hilang akal sehat kalau bertemu dengan apa? Harta dan uang. Orang bisa jadi bodoh karena uang dan harta. Orang bisa jadi bodoh karena kelimpahan. Orang bisa jadi bodoh karena kekayaan. Orang bisa jadi bodoh, ya bisa disebabkan faktor karena rakus, tamak, dan serakah. Ingat hari ini, firman Tuhan katakan, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami seringkali bertindak serakah, egois, dan memikirkan diri kami sendiri. Karena kami khawatir, takut akan adanya kekurangan. Hari ini kami belajar untuk berubah tidak tamak, tidak rakus, tidak serakah atas apa yang sudah kami dapat hari ini. Kami mau belajar dengan kerendahan hati untuk memberi dan menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Kami berdoa agar kami terus berjalan di jalan-Mu untuk membagikan terang dan kasih-Mu kepada orang lain, sehingga kami dapat menjadi murid yang lebih baik. Bimbing kami ya Tuhan. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.